Baik, selamat ketemu lagi dengan saya Wijayatmaja dalam seri pelajaran Cross Platform Application Development. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar lagi menggunakan widget yang lain. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana menggunakan combo box. Nah, sekarang ada widget lagi untuk membuat pilihan, yaitu radio button dan checkbox. Kita akan lihat cara penggunaannya. Di sini kita akan coba membuat program demo sederhana, pilihannya sama menggunakan Qt Widget Application. Kita pilih, kasih nama di sini katakanlah phonebook aplikasinya. Ininya kita next, pilih dialog, misalnya kita kasih nama phonebook. Oke, dan finish. Baik, kita buka main programnya di sini. Nah, untuk phonebook tentunya kita punya nama. Karena ini string, kita kasih line edit. Jangan lupa dikasih nama line edit, nama. Kemudian misalnya nomor telepon. Karena nomor telepon ini ada plus 021 strip segala macam, kita kasih line edit saja, jadi fleksibel. Nah, kemudian apa lagi? Kita kasih gender. Pilihan di sini. Nah, tentunya gender ini kita mengandung dua pilihan, male dan female. Kita pilih salah satu. Kalau pilihan itu berupa salah satu, di sini kita bisa menggunakan radio button. Radio button berarti kita kasih dua pilihan. Ini male, ini female. Oke. Kemudian mungkin kita tambahkan lagi hobi. Kita mau tahu hobi ini apa nih? Hobi. Hobis ya. Hobinya apa gitu ya. Nah, tentunya kalau yang namanya hobi, ini kan bisa saja lebih dari satu ya. Hobis. Oke. Kalau dia lebih dari satu, kita tidak bisa menggunakan radio button, tapi kita menggunakan yang lain, yaitu checkbox. Oke, kita lihat, ini dia, checkbox. Hobinya apa? Misalnya kita bilang musik. Apakah dia hobi musik? Apalagi, misalnya apakah dia hobi movie? Apalagi, misalnya apakah dia hobi membaca atau dia hobi traveling. Ya. Kalau komputer mungkin dia bosen lah. Jadi kita bilang hobinya misalnya 4 ini. Nah, karena dia hobinya ada pilihannya 4, dia bisa pilih semuanya. Kalau ini tentunya dia nggak bisa pilih dulunya, hanya pilih salah satu saja. Terus apa lagi? Nah, kita supaya ingat ulang tahunnya, kita masukkan tanggal lahirnya, birthday-nya. Oke, tentunya untuk tanggal lahir ini supaya lebih mudah, di sini disediakan namanya date edit. Nah, dengan date edit ini kita bisa memunculkan format kalender. Ya. Seperti apa formatnya? Kita bisa lihat di bagian propertinya. Oke, di sini kita lihat display format. Jadi kalau M itu month. Kalau saya kasih M-nya 2, maka muncul
bulannya 01. Kalau saya kasih 3, otomatis ini menjadi nama bulan. Kalau saya kasih 4, Anda lihat nama bulannya jadi lengkap. Biasanya kita cukup memberikan nama bulan, kita singkat menjadi 3 ya. Nah, karena kita di Indonesia terbiasa date-nya di depan, saya tambahkan di sini, saya ganti date-nya di depan. Saya kasih spasi, kemudian year-nya baru ini ya. Nah, jadi sekarang Anda lihat formatnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian untuk user memilih, tentunya kita juga ingin kalau user langsung edit di sini kan agak susah. Di sini ada pilihan kalender pop-up. Jadi ketika ada kalender pop-up, user akan memilih seperti tampilan kalender. Nah, ini akan mempermudah kita. Baik, ini contoh penggunaan dari radio button, checkbox, birthday. Kita rapikan, kita rapikan dulu UI-nya. Ya, menjadi seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan button ya. Katakanlah button add ya. Add phone book. Karena button ini ada di tengah-tengah, mau di tengah-tengah, jangan lupa tambahkan spacer. Kita layout dulu. Seperti ini, dan kita layout secara keseluruhan. Ya, ini dia. Terus bagaimana kita mendeteksi kalau dia pilih male atau female? Oke, pertama-tama jangan lupa kita berikan nama dulu. Ini line edit nama. Ini misalnya telepon. Kemudian ini line edit, namanya radio button, misalnya male. Ini radio button female. Ya, female saya taruh di kanan karena the woman always right ya. Oke, ini sebaiknya kita kasih default, misalnya defaultnya male. Cara membuat defaultnya adalah lihat di sini. Di bagian sini kita klik check. Maka otomatis defaultnya ke sini. Kemudian ini kita kasih nama checkbox music. Kemudian yang membaca kasih nama checkbox, katakanlah membaca. Traveling, kita kasih checkbox traveling. Movie, kasih nama checkbox movie. Dan birthday, kasih nama date edit birthday. Dan terakhir push button add. Ya, itu UI kita coba preview. Ya, menjadi seperti ini. Anda bisa coba pilihan radio buttonnya, sekarang benar hanya salah satu. Sedangkan yang combo box, checkbox Anda bisa pilih lebih dari satu. Nah, untuk tanggal lahir Anda bisa langsung edit di sini. Tentunya kalau 00 dia sudah protect, kita tidak bisa isi 0. Misalnya kita isi 31 Januari, kalau mau tulis Februari tinggal ketik huruf F, nanti dia otomatis berubah. Kemudian kalau kita klik di bawah ini, nah ini akan muncul pop-up kalendernya, jadi kita bisa memilih dengan lebih mudah. Katakanlah lahir tahun 1990 ya, di tanggal 14 Februari. Ya, itu dia. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana proses menambahkan kalau kita mengambil data dari masing-masing button ini. Dalam hal ini, ketika saya klik add, saya akan menampilkan input yang terbaca dari semua ini. Oke, sekarang kita close dulu. Ini saya go to slot, pilih klik, dan kita dari sini kita bisa membuat program untuk membaca tampilannya. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan QDebug untuk mencetak ke konsol isinya. Cara cetak isinya adalah
Misalnya saya pertama mau mencetak namanya. Berarti kita tinggal bilang nama, jadi line edit nama titik text. Oke. Kemudian kita kasih pemisah, misalnya koma. Kemudian kita lanjutkan line edit telepon titik text. Kita kasih pemisah koma juga. Kemudian untuk pilihan male female-nya, kita bisa bilang di sini, misalnya kita tentukan, kita bisa bilang if checkbox atau if radio button female is check, ya, maka QDebug female. Karena cuma ada dua pilihan, maka kita bisa saja bilang else, atau kalau mau lebih yakin kita bisa tambahkan di sini. Jika radio button male yang dicek, maka gendernya adalah male. Jadi kita bisa bilang gender female, ini gender male, ya. Terus bagaimana tentang radio buttonnya? Untuk checkboxnya, pilihannya kita bisa tambahkan lagi QDebug. Jadi kita bilang ini adalah hobi. Hobinya apa aja? Nah, jika checkbox membaca dicek, jadi perintahnya sama aja, kita bisa bilang QDebug ini membaca. Terus kalau dia checkbox-nya movie, maka tampilkan movie. Nanti aslinya ini akan kita insert ke database. Ini contoh saja bagaimana kita membaca dari masing-masing tombol. Terus apalagi, mungkin ada yang traveling, ini kita ganti dengan traveling. Kemudian music ya, satu lagi. Kita coba buat lagi. Kalau checkbox musiknya dicek, music dicek, maka ini kita bilang music. Ya, baik. Terus bagaimana tentang date-nya? Sama saja, kita bisa bilang QDebug. Ini birthday. Langsung kita ambil date time birthday titik date. Hanya begitu saja. Nah, jangan lupa Anda tambahkan di paling atas include Qt debug. Oke, kita compile programnya. Tunggu sebentar. Kita proses. Nah, selesai. Kita coba run program kita. Sekarang kita coba masukkan, misalnya Budi Budiman. Nomor teleponnya misalnya 021 123 4567. Jenis kelaminnya male, hobinya membaca dan movie. Tanggal lahirnya katakanlah 1997, pas tanggal 7 Januari ya. 8 Januari. Ketika kita klik add, nah Anda bisa lihat inilah inputnya. Namanya Budi Budiman, sesuai yang kita input. Teleponnya adalah ini, gendernya adalah male, hobinya yang tadi kita klik membaca dan movie. Sedangkan birthday-nya adalah ini. Ya, itulah program Simple Entry Phone Book yang mendemokan menggunakan radio button, checkbox, dan date time edit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di sesi berikutnya.